Al-Akhos guru kita Kiai Abdul Rashid, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Hijrah. Al-Akhos Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Prabu Muli Ustadz Muhammad Ridwan. Al-Akhos Ketua Lembaga Takmir Masjid NU Kota Prabu Muli Ustadz Muhammad Fahrudin. Al-Akhos Ustadz Eko, Ustadz Rudi bersama tim hadroh dari Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Hijrah. Kemudian yang saya hormati, alhamdulillah membersamai kita aparatur pemerintah yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Kades Tanjung Menang, Bapak Asnedi SH MH beserta perangkatnya, seperangkat alat sholat dibayar tunai sah. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al Barokah Bapak Jumari. Juma itu artinya sangat, Ri itu artinya tampan, berarti Jumari artinya sangat tampan. Masya Allah, pantas beliau ini berwibawanian Pak. Saking berwibawanya beliau tadi jadi safari Ramadan. Saking semangatnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Pak Jumari ya. Tuh kumisnya jangan dipotong, biar tetap ganteng sesuai dengan asma beliau. Juma artinya sangat, Ri artinya tampan. Pak Jumari berarti laki-laki yang sangat tampan. Istri hadir Pak Jumari? Mana Bu? Hah? Oh, Ibu dulu ketipu sama Pak Jumari gimana? Mudah-mudahan Pak Jumari sekeluarga besarnya Allah jaga dalam kesehatan dan keberkahan. Sesepuh kita Bapak Ahmad Toha beserta para sesepuh bini sepuh yang hadir pada kesempatan kali ini, yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu asma karimnya. Jamaah rahimakumullah. Ibu-ibu yang di belakang dari tadi kipas-kipas panas Bu di belakang. Panas, gak ada kipas di situ Bu, gak ada, rasain deh. Kipasan panas, kipasan hujan ngeluh, yaitu sesuai dikatakan dunia ad-dunya makanul musibah. Dunia ini Bu tempatnya musibah. Kenapa dunia disebut makanul musibah, tempatnya musibah? Karena semua yang ada di dunia ini bakalan jadi masalah. Jadi apapun yang ada di dunia ini Pak, itu mesti jadi masalah, apapun itu. Ibu-ibu, apapun yang ada di dunia ini mesti jadi masalah. Contoh, dikasih panas, masalah. Agi selesai hujan dan pacak balik, masalah. Giliran hujan, masalah. Orang yang tidak bisa makan, masalah. Makan terus sampai snacknya sudah habis, masalah. Duduk terus, masalah. Bertegak terus, masalah. Ada orang belum nikah, masalah. Nak nikah terus, masalah. Setuju tak Bu? Maka dunia ini tempatnya musibah, semua jadi masalah. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah siang hari ini di tempat yang begitu barokah, seperti namanya Al-Barokah.
Mudah-mudahan yang hadir siang hari ini rizkinya oleh Allah dijadikan rizki yang barokah. Kalau punya kebun, mudah-mudahan hasil panennya melimpah ruah. Anak turunnya dijadikan anak turun yang solih dan solihah. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan cepat nikah. Kok ibu-ibu banyak yang bilang amin? Ibu-ibu banyak yang jomblo. Ya Bu ya, banyak yang jomblo atau berencana jomblo. Dan yang sudah nikah mudah-mudahan istrinya nambah. Maksudnya Bu, istrinya nambah baik, nambah solihah, nambah taat beribadah, sehingga bisa diajak ziarah ke Mekah Madinah. Gitu maksud saya Bu, bukan nambah jumlah tapi nambah solihah. Ibu-ibu yang di belakang lah merajuk Pak, nanti lempar kursi. Alhamdulillah barokahnya tempat ini Bu. Tadi kita dengar sendiri, ini acara safari Maulid Nabi, tapi berasa acara tali kasih karena mempertemukan abang adik yang lama tidak ketemu Pak. Kakak ketemu adiknya di sini, oh terharu ya. Berapa tahun tidak ketemu? Berasa tali kasih ini. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi Ibu Bapak ketika hadir di sini disambut dengan lantunan musik, lantunan hadroh. Apa itu hadroh? Hadroh itu artinya hadir. Maknanya apa? Maknanya ketika sholawat itu diiringi dengan alat musik hadroh, artinya itu sebagai wasilah menghadirkan baginda Rasul di dalam hati kita masing-masing. Sah dua pandang dengarnya Pak. Ini bukan organ tunggal. Jangan kemudian nanti balik dari Maulid Nabi, di Masjid Al Barokah Maulid Nabinya ada organ tunggalnya, ada nyanyi-nyanyinya, ada biduannya. Ini hadroh. Ini adalah alat musik yang dulu ketika baginda Rasul hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu disambut dengan lantunan bait-bait syair yang luar biasa. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mata'alina hida. Dulu orang-orang Madinah, kaum Ansor ketika Rasulullah datang, mereka begitu bahagianya. Tala'al badru alaina, telah datang kepada kami bulan yang luar biasa indahnya, bulan purnama yang begitu indah. Min thaniyatil wada, datangnya dari lembah Wada. Lembah Wada itu Pak ada dua, yang satu ada di utara kota Madinah, yang satu ada di selatan kota Madinah. Tapi beberapa riwayat mengatakan ketika Rasulullah itu datang hijrah ke kota Madinah, itu datangnya dari arah utara. Utara mana Pak? Sana ya, utara. Min thaniyatil wada, dari lembah Sanil Wada yang sebelah utara. Kenapa? Karena Rasulullah habis berperang. Wajib syukru alaina, wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena diberikan karunia yang luar biasa, hadirnya seorang manusia yang paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Itu dulu Pak, ketika di kota Madinah Rasulullah datang, berdiri semua tadi, kayak tadi berdiri semua menyambut kedatangan baginda Rasul. Mahalul qiyam kita nyebutnya sampai saat ini. Makanya tadi oleh Ustaz Eko, ayo Bu yang di belakang berdiri, ayo Pak berdiri semua. Dulu orang Ansar, orang Madinah ketika Rasulullah hadir, semua berdiri menyanyikan Tola al-badru ala min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahita. Betapa luar biasanya saat itu. Maka alhamdulillah, tadi katanya ini adalah maulid Nabi pertama di desa Tanjung Menang yang pakai hadroh. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, tapi nanti suatu saat nanti ketika maulid Nabi di Tanjung Menang, entah dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga bisa diiringi dengan hadroh. Amin Allahumma. Kemudian tadi ada yang keliling itu bukan jin, itu yang keliling Pak. Walaupun badannya besar gemuk mah itu bukan jin itu. Itu yang keliling itu bawa namanya buhur, bukan menyan. Buhur itu wewangian. Bapak Ibu yang pernah hijrah, yang pernah ziarah ke kota Madinah, ke kota Mekah, ingat apa enggak, di pojok-pojokan itu masjid itu ada wewangian. Nah itulah Pak, makanya sunnah itu, bapak-bapak di rumah, sunnah itu bukan menyan. Jangan nanti kayak Pak Jumari sampaikan, di Masjid Al Barokah maulid Nabi ngundang jin, jinnya keliling pakai baju hijau gemuk. Ada yang meloin anaknya jin juga kecil. Jangan, itu bukan jin tapi itu pawang jin. Itu pawangnya. Bapak Ibu rahimakumullah, bapak-bapak sehat ya Pak ya? Pak, sehat Pak? Ibu-ibu sehat Bu? Jasmaninya sehat? Ruhaninya sehat? Bapak-bapak dompetnya sehat Pak? Nah? Ngapa Pak cak ragunya mah itu jawabnya Pak? Berlimpah. Mudah-mudahan yang hadir siang hari ini selalu Allah jaga dalam sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Yang amin cuman yang ekonomi baik Pak, yang jasmani tidak diaminkan, yang rohani tidak bilang amin. Begitu ekonomi kenceng bilang amin. Ya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita memperingati hari kelahiran baginda Rasul itu tidak wajib di bulan Rabiul Awal. Maulid Nabi itu tidak mesti diadakan di bulan Rabiul Awal. Mau bulan apa saja monggo dipersilahkan, tidak kate masalah. Mau bulan Syawal ngadain maulid ya sah-sah saja Pak. Namanya orang seneng, namanya orang bahagia dengan kelahiran baginda Rasul. Mau bulan Dzulhijjah sah-sah saja. Bahkan mau 1 tahun penuh mengadakan maulid pun bagus, karena bentuk mahabbah kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus senang karena Allah berikan karunia hadirnya manusia yang paling sempurna, hadirnya manusia yang paling mulia, manusia yang menjadi suri tauladan kita semua, manusia yang akan menyelamatkan kita di detik-detik terakhir nanti di hadapan Allah. Tapi cuma syiarnya itu di bulan Rabiul Awal, karena sepakat ulama mengatakan lahirnya baginda Rasul itu di bulan Rabiul Awal, tapi masalah tanggalnya juga diperdebatkan. Makanya tadi di Al-Barzanji
Itu ketika menyebutkan hari kelahiran baginda Rasul, kalau di Makatin di kota Mekah tidak ada wakilah, tapi ketika menyebut kelahiran tanggalnya ada wakilah. Kenapa wakilah artinya Pak? Ada beberapa pendapat, ada yang menyebutkan tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang menyebutkan 11 Rabiul Awal, ada yang menyebutkan tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi yang rojih, yang kuat, yang disepakati jumhur ulama itu kelahiran baginda Rasul adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal kapan Pak? Kapan? Kemarin. Kok tahu Pak? Oleh libur tanggal merah. Kalau nggak libur nggak tahu. Bersyukur kita karena menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling tinggi derajatnya. Kita menjadi umat yang paling mulia karena nabinya paling mulia. Kita menjadi umat yang paling tinggi derajatnya karena Rasul yang paling tinggi derajatnya. Itulah kita umat akhir, umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nabinya nabi terakhir, walaupun rasulnya rasul terakhir, tapi umatnya menjadi umat yang paling istimewa. Bahkan ketika pintu surga dibuka, dipersilahkan untuk masuk Pak, itu yang pertama kali dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga bukan umat nabi-nabi terdahulu, tapi justru umat Nabi yang paling terakhir, umat Rasul yang paling terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu saking mulianya baginda Rasul, maka kita disuruh meneladani baginda Rasul. Meladani baginda Rasul itu Pak, kalau nak samonian tidak mungkin, kalau nak sama persis Bu tidak mungkin. Kita manusia biasa, Rasulullah manusia yang begitu sempurna, tidak akan bisa kita kalau mau sama persis nyontoh baginda Rasul. Yang kerempet dikit jadilah daripada tidak sama sekali. Nyontoh baginda Rasul jadilah dikit-dikit daripada tidak sama sekali nyontoh baginda Rasul. Bapak-bapak tuh contoh baginda Rasul Pak, ketika pulang dari rumah, pulang ke rumah, contoh tuh baginda Rasul. Kata Pak Kades tadi, kita memperingati baginda Rasul, tapi balik dari peringatan tidak nyontoh perilaku baginda Rasul. Contoh Pak, habis memperingati ini balik ke rumah, contoh perilaku baginda Rasul. Apa perilaku baginda Rasul kalau balik ke rumah Pak? Kalau Rasulullah ini pulang ke rumah membantu pekerjaan istrinya, itu loh yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi, itu loh yang dikerjakan oleh baginda Rasul. Walaupun baginda Rasul ini panglima perang, presiden, pemimpin umat, derajatnya paling tinggi, tapi tidak gengsi. Kalau balik ke rumah masih bantu pekerjaan istri. Bapak-bapak gitu Pak, bapak-bapak gitu, balik pegawai, istri lagi nyuci, bantuin nyuci juga Pak. Istri lagi nyapu, dek sini, aku bayang nyapu, bapak-bapak gitu. Istri lagi nyetrika, dek tidak usah, kamu duduk aja, biar kakak yang nyetrika gitu bapak-bapak. Tuh, makanya Pak Kades tadi sudah wanti-wanti, jangan cuma meringati. Balik dari sini praktekkan itu akhlak baginda Rasul di rumah. Jangan cuma dek, kopi dek, kakak nak kopi. Pas sambil rokok. Lamun mikirin nasib. Gawean istri tidak pernah dibantu. Ya Pak Jumaria, Bu, mana istri Pak Jumari? Mau geser tadi. Pak Jumari di rumah bantuin ibu, bantuin pekerjaan rumah? Enggak.
Di luar baik kelihatan mak ini. Kalau ibu masak, bantuin masak juga, Mamas Jumari ini. Tidak pernah masak, ngabisin masakan ya. Itu dicontoh Pak. Wa yakhfitu na'lahu, ketika Rasulullah sandalnya itu putus, Rasulullah itu ngesol sandalnya dewean. Bapak-bapak tahu sol sandal itu, jahit sandal dewean. Itu Rasulullah. Wa yakhitu saubahu, kalau pakaiannya ini bolong dijahit dewek dan nyuruh wong rumah. Bapak-bapak gitu juga. Gitu mau nyontoh Nabi, baru di rumah, belum keluar rumah itu. Wa yarfa'u dalwahu, dan Rasulullah itu biasa nenteng-nenteng ember isi pakaian, isi air buat mandi, isi air buat nyuci pakaian. Biasa Rasulullah bantuin ngisi bak, nyediain air, bawa ember isinya air berat. Itu biasa baginda Rasul kalau sudah sampai rumah kayak gitu. Bapak-bapak kalau istri mau jemur dibawain embernya. Kayak gitu mau nyontoh Rasul. Sudah nyuci tidak pernah, nyetrika tidak pernah, istri mau jemur ya pura-pura tidak lihat, sibuk main HP. Gitu kok mau nyontoh Rasul. Di rumah bupati contoh itu Rasulullah. Bapak-bapak ini saya tanya jujur Pak, jawab jujur Pak ya. Ini sebelum berakhir ini Pak, jujur tanya, jawab jujur Pak. Bapak-bapak nikahin istri itu tujuannya ngapain Pak? Biar ada yang nyuciin baju, biar ada yang nyetrikain, biar ada yang ngurusin rumah, biar ada yang masakin. Ya, tujuannya apa Pak? Nikahin istri. Dulu waktu ngerayu, engkau bagikan rembulan dek, gunung yang tinggi akan aku daki, samudra akan aku seberangi. Bohong itu Bu. Dulu ngerayunya gombalan maut itu, seakan-akan cintanian. Begitu dinikahi cuma suruh masak, nyetrika, nyuci baju, ngepel, nyapu. Betul tak Bu? Puasnya nih ibu-ibu ini. Dulu dikasih gitu, dek mau beli apa? Belum nikah Pak itu, dibeliin semua, dirayu-rayu. Begitu nikah, duit terus yang kemarin aja sudah, baru dikasih nah duit lagi. Itu Pak, dari rumah dulu contoh baginda Rasul. Tidak usah jauh-jauh keluar rumah. Di rumah perilaku baginda Rasul betapa lembutnya kepada istrinya. Panggil itu istrinya dengan panggilan kasih sayang, ma akramanisa ila karim. Tidak ada suami yang mulia kecuali dia bisa memuliakan istrinya. Wanita itu Pak, kalau sudah jadi istri wajib bisa dimuliakan oleh suami. Kenapa? Ma akraman nisa ila karim. Hanya wanita, hanya laki-laki yang mulia, hanya suami yang mulia yang bisa memuliakan wanita atau yang bisa memuliakan istrinya. Makanya ibu-ibu sampai rumah tanya ke suami, Pak, Papa ini nak jadi laki-laki yang mulia apa tidak? Iyalah pasti. Siapa yang gak galak jadi laki-laki yang mulia? Muliakan aku sebagai istrimu. Tuh Bu, berani apa dah Bu? Saya tidak berani Bu, tapi tidak dikasih uang shopping. Hanya laki-laki yang mulia yang bisa memuliakan wanita. Artinya apa? Kalau wanita itu tidak dimuliakan, berarti laki-laki itu di hadapan Allah adalah suami yang hina karena tidak bisa memuliakan istrinya. Memuliakan istri itu mudah Pak. Contoh lagi baginda Rasul, bagaimana memuliakan istri beliau. Panggilah dengan panggilan kasih sayang.
Rasulullah itu kalau manggil istri beliau ya Humairah, wahai wanita cantik yang pipinya putih kemerah-merahan, ya Humairah, dengan panggilan kasih sayang. Itu Rasulullah. Bapak-bapak di rumah manggil istri apa Pak? Hah? Apa Pak? Dek. 2025 masih manggil Dek. Katrok nih, gantilah Pak. Masa sudah 2025 masih manggil Dek? Gantilah ayang bebek. Mau panggil dengan panggilan kasih sayang. Itu ajaran Rasulullah, tiru itu. Enggak cuman dak-dik baik. Kadang malah, woi, mana ini? Wai. Rasulullah tidak pernah berkata kasar kepada istrinya. Bu, suami sering ngomel kalau di rumah? Enggak, berarti ibu yang sering ngomel di rumah. Gampang Pak, kalau suami pendiam berarti istrinya yang cerewet. Kalau istrinya yang pendiam mesti suaminya yang galak. Tahu galak Pak? Kejem. Kalau pengen mulia Pak, muliakan istri. Setuju Bu? Kalau pengen suami-suami ibu mulia di hadapan Allah, wajib bisa memuliakan ibu-ibu yang hadir di sini. Setuju? Oh, setuju Pak. Dengerin Pak, jangan pura-pura tidak dengar. Jangan malah pura-pura tidur itu. Muliakan istri bapak-bapak sekalian. Panggil dengan panggilan kasih sayang. Panggilan kasih sayang itu ya luar biasa Pak. Wanita ketika sudah capek seharian ngerjain rumah tangga, kemudian kok ditambah bapak-bapak marah, seakan dunianya runtuh. Kasihan Pak. Betul enggak Bu? Sudah capek, ketemu suami perkataannya kasar, kalimatnya kasar, serasa nak gantung diri Pak. Untung baik masih punya iman dan takwa. Mau gantung diri, tiangnya 7 meter, talinya 8 meter. Enggak jadi nampak. Bapak Ibu rahimakumullah, maka contohlah baginda Rasul dari rumah kita masing-masing. Anak dikenalkan, ini loh Nabi. Nabinya umat Islam, Nabi apa Bu? Siapa nabinya orang Islam? Ya semua, bukan cuma Nabi Muhammad. Nabi Adam ya nabinya orang Islam. Nabi Nuh ya nabinya orang Islam. Tidak ada itu Nabi Isa nabinya orang Kristen. Jangan ngajarin anak gitu Pak. Nabi Isa ya nabinya orang Islam. Sejak kapan Nabi Isa jadi nabinya orang Kristen? Nabi Musa jadi nabinya orang Israel. Sejak kapan? Semua ya nabinya orang Islam. Nabi itu ada 120.000. Berapa Pak? 120.000. Bapak-bapak apa? Begedes. Rasulnya ada 313. Yang wajib kita tahu 25 wae bapak-bapak enggak hafal. Apa enggak Pak? Enggak, Pak Jumari paling kenceng. Takut disuruh maju ngapalinian kalau kalian. Ya Pak Jumari ya. Mudah-mudahan Pak Jumari menjadi suami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bantuinlah jemur Pak Jumari, bantuin ngepel, bantuin masak, bantuin ngurusin rumah tangga. Bu, WA saya kalau Pak Jumari tidak kalah bantu. Bapak Ibu rahimakumullah, Masya Allah, tidak terasa Pak, jamnya ini sudah mendekati asar. Apa sudah asar? Belum bunyi, 2 menit lagi. Tidak terasa memang kalau waktu yang barokah. Kalau waktu tidak barokah terasa lamonian. Tapi kalau barokah waktunya itu terasa sangat singkat. Pertemuan kita insya Allah menjadi pertemuan yang barokah.
Mari sebelum saya tutup salam, saya mau ngajak ibu-ibu, bapak-bapak sholawatan dulu. Mudah-mudahan barokah sholawat, semua urusan kita yang susah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah wa salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Jalan-jalan ke Kalimantan, pulangnya beli nanas. Yang semangat sholawatan, saya doakan hutangnya lunas, dan doakan hutangnya lunas. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Jalan-jalan ke Kalimantan, pulangnya beli jambu biji. Yang semangat sholawatan, saya doakan naik haji, saya doakan naik haji. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Jawab salam jambu tutup, diambil dari peti. Pengajian kok malah ngantuk, saya doakan cepat, saya doakan haji. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini biniatin memuliakan hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak di akhirat benar-benar diakui sebagai umat baginda Rasul yang mendapatkan syafaatul ummah dari beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf apa yang saya sampaikan jika banyak kurangnya. Mohon maaf jika bahasa saya kasar, karena saya makhluk kasar. Berbeda dengan bapak-bapak ibu-ibu bahasanya halus, karena bapak-bapak ibu-ibu makhluk. Bapak Ibu rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.